Perkenalkan, namaku Bowo, umurku 27 tahun. Aku menikah 2 tahun yang lalu. Namun setahun ini aku sudah menjadi duda. Istriku minta pisah karena kita sering terjadi masalah. Sebenarnya aku tak ingin pisah, namun istriku ngotot ingin pisah. Akhirnya dengan usia pernikahan yang baru 1 tahun waktu itu, kita resmi berpisah. Sangat disayangkan, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah takdirnya. Entah apa yang dicari mantan istriku itu. Padahal wajahku lumayan ganteng. Rumah sudah punya, bahkan nanti 2. Mobil juga sudah ada. Kurang apa coba? Akhirnya aku hidup sendiri dan aku tinggal di rumah itu juga sendiri. Rumah yang aku beli sewaktu masih bujang dengan hasil jerih payahku sendiri. Oh ya, aku bekerja di salah satu kantor yang ada di kota dekat tempat tinggalku. Sudah 5 tahun aku bekerja di situ. Aku nyaman kerja di kantor itu, gajinya lumayan besar. Teman-teman juga baik dan ramah. Mereka semua juga tahu kalau aku sudah pisah dengan istriku. Banyak teman cewek yang coba mendekatiku. Namun sepertinya aku belum memikirkan ke arah itu dan aku tidak tertarik kepada mereka. Anda tahu sendirilah, kalau orang kerja di kantor, bagi yang cewek mesti dandannya cantik-cantik. Tapi entah kenapa, aku belum bisa membuka hatiku lagi. Memang sih, kalau malam hari aku suka teringat dengan istriku, terutama saat kita melakukan itu. Hal yang luar biasa itu. Wajarlah sebagai laki-laki yang pernah menikah, pasti keinginan itu akan selalu muncul di pikiran. Apalagi sudah setahun aku menganggur. Pagi itu hari Minggu, aku libur kerja. Daripada tidak ngapa-ngapain, aku nyuci mobil di depan rumah. Ya sebisanya, walau tidak bersih-bersih amat. Jamu, 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 jamu. Ku dengar suara seorang wanita menawarkan dagangannya. Aku lihat dia mendekatiku dan dia berkata, "Mas, jamu mas." "Wah, ada jamu apa aja mbak?" tanyaku. "Komplit mas, ada jamu pegelino, jamu anti capek, bahkan jamu tahan lama juga ada loh mas," ujarnya. "Tahan lama untuk apa mbak?" "Untuk itu loh mas, masa nggak tahu sih?" Aku pun beli jamu pegelino saja dan rasanya agak pahit-pahit manis. Kalau aku perhatikan betul-betul, ternyata mbaknya ini cantik juga. Dengan kulit sawo matang, rambutnya lurus dikuncir ke belakang. Cantik sekali. Aku pun coba kenalan dengan dia. Namanya Sari, asal dari kampung. Namun dia mengontrak tidak jauh dari rumahku. Setiap hari dia keliling jualan jamu dan lewat sini. Namun karena aku bekerja, jadi aku tidak pernah tahu Mbak Sari. Karena dagangannya yang masih banyak, obrolanku dengan Mbak Sari cuma sebentar. Karena dia harus keliling lagi untuk menawarkan dagangan jamunya. Malam harinya sebelum aku tidur, aku merasa aneh.
kenapa aku jadi teringat Mbak Sari terus ya? Ada apa ini? Apakah hatiku mulai kebuka lagi untuk orang lain? Waktu terus berlalu, tak terasa sudah hari Minggu lagi. Kali ini aku tidak mencuci mobil, tapi pagi itu aku duduk di teras rumah, sengaja nungguin Mbak Sari lewat. Dan hatiku berbunga-bunga ketika suara Mbak Sari terdengar di telingaku. Aku pun memanggilnya dan aku suruh masuk ke teras rumahku. Penampilan Sari pagi itu lebih cantik dari hari Minggu kemarin. Aku pun beli jamu dan aku ajak ngobrol dia. Rupanya Sari seorang janda yang belum punya anak. Wah, ada kesempatan nih, pikirku. Duda ketemu janda, jadi deh. Aku coba minta nomor HP-nya, tapi HP Sari ketinggalan dan dia tidak hafal dengan nomornya. Aku sedikit kecewa. Setelah itu Sari pun pergi untuk keliling lagi. Aku lihat dia dari belakang. Jalannya sangat aduhai, membuatku ingin jalan di sampingnya. Hari-hari berikutnya aku semakin tak kuasa. Bayangan wajah Sari selalu ada di benak dan pikiranku. Aku ingin segera hari ini berganti hari Minggu. Senang hati ini setelah hari Minggu itu tiba. Namun tidak tahu kenapa, pagi itu turun hujan yang sangat deras. Di saat itu pula aku lihat Mbak Sari kehujanan. Namun untung dia pakai payung, jadi dia tidak kehujanan. Aku suruh dia masuk rumahku. Aku buatkan dia teh manis hangat dan kita ngobrol di ruang tamu. Maaf ya Mas Bowo, aku merepotkan, ujar Sari. Tidak apa-apa Mbak, santai aja, jawabku. Kita pun ngobrol ngalor ngidul kesana kemari, hingga aku beranikan diri curahkan isi hatiku kepadanya. Tak disangka, selama ini dia juga menyukai diriku. Aku begitu senang sekali, akhirnya aku mendapatkan cintanya Sari, penjual jamu itu. Di luar hujan malah semakin deras. Di situ pula pembicaraan kita semakin mengarah dan tak tahu siapa yang mulai duluan. Kita pun melakukannya pagi itu. Bahkan Sari minta nambah hari itu. Aku pun hanya bisa mengiyakan dan mengikuti apa maunya. Hari demi hari pun berlalu. Aku rasa aku sudah nyaman dengan Sari. Aku pun lamar dia dan kita menikah walau hanya sederhana. Aku dan Sari hidup bahagia membina mahligai rumah tangga. Dan kita dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Semoga ini menjadi yang terakhir dan aku bisa hidup rukun dengan Sari istriku. Aku begitu senang dan bangga dengan Sari. Dia wanita yang hebat dan tangguh.